warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ard marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan telah kami tetapkan, kata Allah, kepada anak-anak keturunan Israel di dalam kitab, mereka akan berbuat kebinasaan di muka bumi ini 2 kali, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran surat Isra ayat 4. Yang kita muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota yang mewakili Bapak Bupati malam ini, yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Wusta Nagari Situjua Banda Dalam, yang kita hormati Bapak Camat, Ibu atau Bapak? Ibu Camat. Mudah-mudahan beliau diberikan amanah ini oleh atasan beliau, karena camat kan bukan dipilih, tak sama dengan wali negari, itu dipilih ada orang banyak. Camat ditunjuk saja oleh Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota kalau di Kota Ahmadiyah. Dan kita hormati bapak-bapak, angku datu, angku pengulu, nenek mama, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah kato nan bana kapai tampe batanyo kepulang tampe baberito. Nan kita muliakan alim ulama jadi pandai, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk baca min kitab tagak nyo rintang nyo pitua
Aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sampai bertanya umat nan banyak. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat pula. Dan kita hormati Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, kemudian Bapak Koramil dan seluruh pimpinan masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT, dan tidak tertinggal saya hormati ibu-ibu kepala julo-julo. Mudah-mudahan semua ini disebut bundo kanduang atau bundo kanduang. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk je sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Kok di kami bapak-bapak ka undang-undang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Kok lapa tapek minta nasi ko awih tampek kami minta air. Beliau adalah orang nan pandai balega dinan sampi, tahu betinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Cuy itu hebatnya gundokan doang Bapak Sekda. Kaum muslimin, sekarang kita lanjutkan kenapa kita harus prihatin dengan Palestina. Pertama dulu, tentu agamanya yang kita utamakan. Kota Palestina terletak di sana masjid nomor 2 dibangun oleh tangan Nabi Sulaiman. Apa kata Abu Darda kepada Rasul? Apakah masjid yang pertama dibangun di dunia ini ya Rasulullah? Masjidil Haram. Siapa yang membangun? Ketika Ka'bah saja yang membangun malaikat ditemani oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Nuh umat sangat engkar, maka terjadilah banjir besar seluruh dunia, rusak Ka'bah tu, dibangun balik dek Nabi Ibrahim jo Nabi Ismail. Masjid yang kedua dibangun apa ya Rasulullah? Masjid Aqsa. Kedua-duanya mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya Masjidil Haram yang pertama dibangun? Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Mula-mula rumah ibadah yang dibangun di muka bumi ini adalah yang di Makkah. Untuk apa? Menjadi rahmat bagi orang sekalian alam. Apa rahmatnya? Ibu bapak yang telah pergi haji, yang telah pergi umrah, akecek guru manasik menyampaikan hadis Nabi. Siapa yang salat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Wusta situjuh bandar dalam. Kalau 100.000 kali awak salat siko pak, kira-kira barala monyo mengko sudah. Akamakah tu sekali salat dengan samojo 100.000 kali. Ya kan? Atau mengkau orang sebagian lah pulang di Makkah, nyo tak datang pun saja deh. Dek nyo lah kuih sana. Lambo ulang melihat ya, mencari baju kuning baru ke kanan dan yang kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limopata. Indahnya ditunjukkan nasa kuning kok kurang Golkar. Lambangnya kuning ke di mana? Di tanah datar. Nan pertama luak nan tuo. Lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa. Kuning tandonya kemana-mana. Ya kan mungkin beliau ketek dulu saja Pak Suwarto entah lagi entah tidak. Tahun 65 lah lagi Pak. 62 3 tahun umur dia. Ambil di pesantren. Iya kan? Abara lamonyo Golkar ko mandang taruh di Indonesia.
32 tahun. Jadi orang Golkar ke orang berpengalaman mana? Itu terserah kapak satunya. 32 tahun manang saya. Sampai sekarang masih eksis. Ya kan? Ambo lupa lo membawa baju kuning betul itu kawan. Jadi, tidak tahu tadi. Ambo dulu baju kuning. Ya kan? Dia gih orang. Siapa nama dia dulu Pak Indra Rais. Ikan kalau dia gih orang tu pakai saja kan. Bapak Ibu yang terhormat, yang kita hormati, Ananda Ketua Basnas, Iko bekonan kemangumpuan sedekah awak untuk Pales. Lah barat tadi banyaknya? Lah 174 juta. Mudah-mudahan tambahannya malam kini berjumlah 250 juta. Amin. Sepakai enggak Pak? Ya, kau tidak dapat nas gitu, bara dapat lah. Menjale satu menyumbang. Ya kan? Kalau Masjid Aqsa tu apa ayatnya Ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Masjid Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu masjid yang kedua dibangun di dunia. Tempat apa? Tempat take off-nya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram, tidak langsung ke langit, ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke sana? Nabi Ibrahim sudah dibakar oleh Namrud. Beliau tidak terbakar untuk menghindarkan diri, disuruh hijrah oleh Allah ke Palestina. Nabi Musa dengan Bani Israel yang dahulu patuh akan ditangkap oleh Fir'aun, disuruh hijrah ke Palestina, ke dekat Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa adalah tempat kita untuk beribadah yang kedua di muka bumi ini. Nanti kalau Israel sudah dikalahkan Allah, ya kan, pusat Islam sudah di sana, sia saja orang setuju kok pasti sampai nanti salat ke Masjidil Aqsa itu setelah Israel dikalahkan oleh Allah. Israel itu kalah nanti Pak, jarusuh nawa. Di mata Ustaz, Nabi mengecek itu. Ya kan? Dia akan kalah total nanti. Manduk di balik bukit mengecek. Ko Israel si kocek. Manduk di balik batu mengecek. Manduk di balik tonggak mengecek. Cuma cie nambah pihak ke Israel tu. Nadinya lah tahu. Atau kayu garkat. Jadi kini di Israel tu banyaknya menanam kayu garkat tu nanti muah mengecekan di mana manduk. Ya kan? Atau jadi ndak sembarangan Palestina tu. Orang awak nan munafik Pak. Bang kau ndak pindah ke orang Palestina tu. Bang kau mengangkang dia nyosinan. Awak 350 tahun dijajah di Belanda, lena mau pindah dari setuju kau. Orang setuju kau dalam paling baga. Tapi ada lo namanya sistem bilu. Hari ke pemilu kau banyak ke pemilu kau lihat kau mana? Nang merusak suasana persaudaraan. Jangan jadi tembilu anda. Jadi spionase Belanda. Tidak membela negaranya. Jadi kalau ada orang untuk apa dibantu Palestina itu, kemudian balkon tidak pindahnya dari sini. Awak dulu Pak, apa saja modal kita melawan Belanda. Ketika agresi kedua, tiga saya orang pulang di Makkah melawan Belanda. Poranda Belanda di negerinya. Siap. Pertama Haji Miskin, yang kedua Haji Priobang, yang ketiga Haji Sumania. Ya kan? Maka sesudah itu orang balik di Makkah karena regulasi konan menyusun Belanda harus menyurekan nama sebelum nama.
Jadi apa-apa kalau nalapai ke Makkah, nyoin bawa sedorang namo awak ndak nyusabui haji, nyo jangan tersinggung loh. Itu Belanda menyuruh dulu Pak supaya mudahnya tangkap. Kalau ada ojo pemberontak sudah orang pelan Makkah, asian naik haji bertangguh. Pastinya tangkap karena sabalunnya haji miskin, haji sumani, haji piobang itu yang memporak-porandakan pertahanan Belanda. Kalau haji ko galapa, harus disuri kalau sahadat rukun Islam kelima, haji nang kelima tu. Kalau yo itu galah haji itu harus disuri kalau sahadat, ya kan? Sahadat, salat, puasa, zakat, haji, restorasi. Itu Pak. Harusnya itu. Jadi haji bukan gelar, tapi identitas yang akan mudah melanda menangkapnya. Sebagian orang Islam tidak tahu tu apa. 40 juta pitirin, habis bertanggung. Tu dia nulang le cele haji poroda 300 juta. Ang imbaw sana modern, imbaw lah hajinya. Ikan kalau harus diimbau haji orang pulang di Makkah, Bapak harus diimbau sahadat. Saya nombor Pak Sekedar ke tadi? Pak Herman, sahadat, salat, puasa, zakat, haji Herman. Harus begitu je. Jadi haji bukan gelar, tapi ibadah. Kemudian dengan kegigihan Jenderal Sudirman yang paru-parunya tinggal sebelah, kemudian dia hafal Al-Quran 16 juz dengan santri dan para ulama. Mereka itu berjuang mati-matian. Maka terkenallah kemudian namanya pemberontakan yang diberi gelar oleh Belanda para jemaah teroris. Jadi nan menuduh ulama jadi teroris kok Pak Belanda dulu. Ambon nani ko hati ambo gini Pak. Urang awak satu lo nalar terpengaruh aja Belanda. Tapi kulitnya hitam, Belanda hitam namanya. Hanya kecekkan ulama aku meraki bom ulama jadi teroris. Maka jangan di sekolah lo anak ke pesantren lain nyoka jadi teroris. Begitu hebatnya orang kafir akan mengalihkan akidah kita. Saya 7 tahun di pesantren, tidak ada meraki bom diajar. Anak diajarkan membaca kitab. Untuk membaca kitab yang tidak berbaris, dikasih pelajaran nahu saraf. Kumpulan nahu saraf itu namanya kawaid. Mempelajari nahu saraf, mana sari saraf. Yo saraf lo ada. Murah mempelajari nahu. Iya kan? Itu bapak-bapak. Jadi ibu-ibu muda nalah tamat anaknya di SD, jan sadonya disuruh sekolah di SMP. Sebahagian masukkanlah ke pesantren. Ko indah ulama ko bisa habis nanti. Kalau habis ulama, ndak kado orang pandai memandian mai gelai. Banyu insa ko tanggam tu le. Atibo di danau buatan kotopan, panjangnya putan dia orang ke turbin listrik. Ya kan? Nah, jadi sebagian anak serahkanlah sekolah ke pesantren agar dia jadi ulama. Jangan isu-isu orang kafir itu didengarkan, tidak benar itu. Nang kejadian kini kalau Pak, nang dituduh ada orang pro Israel teroris ya. Nah Israel, nang dituduh Hamas itu nang teroris. Iya kan? Adakah orang Hamas itu menyerang fasilitas umum, merusak sumber air? Tidak ada. Nah, Israel itu merusak tempat umum, anak-anak banyak mati, orang padusi, orang gaib, tidak ada air bersih. Ya kan? Jadi kaum muslimin sama Jawa tu Pak. Malah lebih bagak inyo dari awak masuk Belanda dulu. Iya kan? Dia orang munafik tu Pak namanya ciat. Karena dulu keluar di media sosial orang awak Pak. Untuk apa dibantu Palestina itu? Iko orang tak tahu sejarah Islam atau tahu nyoputa balian.
Ya kan? Tanah air dia perlu dia pertahankan. Jadi Palestina adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Palestina tempat take off Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimenangkan oleh Allah nanti seluruh orang di dunia akan pergi salat ke sana. Awak kalau lagi duit jo sampai luak sana salat. Bang kau itu Ustaz, ketika Islam menang seluruh dunia tu Pak, tak ada agama lain, hanya Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi menyusul Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah dari langit. Itulah mau nyontek 10 tahun Pak. Mudah-mudahan Pak Herman jadi sekda di zaman itu. Beda jadi bupati, kok lagi duit yo. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi awak kayo sadonya sebansai-bansai orang kutiko dunia tu dikuasai Islam kaya raya, kalau dinan kayo tu bisa sekamapai. Lado pantunnya di orang setuju saja dulu. Sari kayo makan jo tapai, makan jo anak punai tanah. Kok lai kayo muka suit sampai nan bansai karam ditanya. Jadi nanti akan pergi orang salat ke Palestina itu. Apakah kita dipertemukan Allah? Wallahu alam. Tapi ambo yakin nan ambo indah. Sebab kini umur lah 71. Ya kan? Kalau sampai na umur 100, ya kan? Bapak-bapak tu lah hele. Pikun. Nah ini. Karena umur kita ini tidak akan berapa selisihnya dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpikir pula seperti saudara kita itu, bang kau tidak pindah seorang Palestina itu dari Sinan. Kita orang Indonesia, apa kata kita? Ya kan? Kita kaum muslimin bersumpah bahwa kita berbangsa satu. Bangsa Indonesia, penjajah harus diusir. Tak boleh Belanda di sini. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini akan kami perjuangkan sampai titik darah terakhir. Malah orang Asia menjajah Indonesia, Bapak nyolawan yo. Walaupun lalu santiang parang, saya orang Asia menjajah Indonesia. Ya Bang, barat 3,5 tahun. Ya kan? Itu satu itu. Karena Palestina tempat hijrahnya nabi-nabi. Ketika merdeka kita, Amerika tidak mengakui, Belanda tidak mengakui, Inggris tidak mengakui, pokoknya Eropa tidak mengakui kita merdeka. Siapa yang pertama adalah orang Palestina, mufti dia. Itulah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu keterkaitan awak je Palestina. Yang kedua, ya kan? Sampai sekarang belum kita delete, belum kita hapus, belum kita amandemen bahwa seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ya itu doa. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Itu orang Indonesia. Sudah itu apa lagi? Keterkaitan sesama Muslim. Nah, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang yang mengaku beriman itu sehingga dia cinta kepada saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Sudah tu alai. Ambo orang Indonesia Ustaz, ambo nak Muslim, ambo Kristen, ambo Buddha, ambo Hindu, ambo Islam Nusantara, ambo aliran kepercayaan, ambo orang eling. Ada orang yang wahdatul wujud Pak. Dia beraja tarikat tapi sangat meleset tarikat itu.
Nyolah bersatu jo Allah wahdatul wujud. Maka ndak perlunya salat duduk tagak leh. Karena tubuhnya lah bersatu jo Allah. Sedangkan Nabi yang dekat dengan Allah tetap salat tubuhnya bergerak, rukuk, sujud, tagak sehingga kakinya bangkak. Sebagian guru tarekat hebat lo dari Nabi le. Ndak perlu gitu. Itu nan tarekat sasik tu. Ndak perlu tubuh bergerak salat lagi. Mangana johati. Persoalannya kita menolong Palestina kemanusiaan. Babali awak 2009 Kota Padang jo Pariaman dihancurkan gempa. Ada ndak orang kafir yang bantu awak? Banyak Pak. Mereka ndak memandang agama lagi. Itu gempa. Ini Palestina ini dijajah. Tidak ada sekarang bangsa lain yang menjajah negara lain selain dari Israel. Tidak ada. Ya kan? Israel, Amerika kete, Amerika, Israel gadang. Hanya sama bayuyu sama Pak. Ya kan? Macam itu. Jadi persoalan kemanusiaan. Sebab kita berbuat baik kepada orang yang sangat terdesak itu, kata Allah sendiri tidak pandang agama lagi. Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kamu sesama manusia. Nyo kafir Ustaz, nyo tidak Islam no. Tapi yang membikinnya siapa? Allah. Walaupun manusia aku kadang-kadang tidak menyembah Allah Pak, tapi kalau nyo gagal, nasib. Kalau ada kata keluar dari mulut kita, tandanya kita tidak mampu. Yang mampu itu siapa? Orang yang menciptakan aku mengkuado kata-kata nasib. Itu mengaduan nasib ke orang yang berkuasa waktu. Walaupun kita tidak menyembah Allah. Jadi sangat singkatlah bapak-bapak ilmu orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi Allah jalan tadi infak untuk sumbangan Palestina. Alulai. Mulai-mulailah tadi infak untuk kesejahteraan masjid, kesejahteraan dakwah. Bapak-bapak kita ansuan-ansuan lah. Kami nak mau pitih lah Ustaz lah untuk infak masjid tadi. Kalau ada galang buka galang. Kalau ada cincin buka cincin. Ya kan? Harus kita ikut. Para jemaah yang terhormat, tak tanggung-tanggung merasanya orang sinan. Alhamdulillah di Padang Pak, sumbangan orang-orang kau dikumpul di Pak Wali Jobasnas Kota Padang, itulah dikirim bulan 2 ke sinan. Jangan kalah lo 50 kota dari Kota Padang. Ya kan? Dalam waktu dake Bali ambulan kirim ke sinan. Kalau indak ambulan ube, kalau indak makanan. Ikan. Kalau ada nan padusi jando, apa kematian bini, pai apa jo ibu kasinan, ya kan? Boleh kami nikahi jando Palestina tu, boleh. Dari apa do apa mencari bini di situ aja lagi. Alah dah. Jadi sudah kita lihat, sudah dimulai oleh Bapak Sekda, ya kan? Kita harus ikuti beliau. Mudah-mudahan banyak juga terkumpul malam ini. Ibu, bapak, kalau hendak nang kambo curituan ko, lahado keluar di YouTube, malah gambar mo mengaji itu nan dibuat baliho, nan pakai baju biru tu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu pengajian nambonan itu tu viral tu. Viral. Tombo mengaji 2 tahun lalu di Masjid Al-Hakim di Tapilawi. Untuk memotivasi awak, ambo ulang cerita ko balik. Lain apa? Kita nan mangaluan pitih ndak palo sedapik dok. Tapi pitih itu diganti oleh Allah balik. Harus yakin kita itu. Ada ayatnya Ustaz? Ada.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Apa yang indah bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245. Nan dia hende pak sekda sabanta ko, terpitih keluar dalam sakunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah dalam ayat itu mengatakan meminjam kalian. Ya dari Pak Bupati ya, Pak Bupati. Kaum muslimin dan menyampaikan Pak Sekda karena Pak Bupati tidak datang. Iya kan? Jadi infak nan kita barian ko itu Allah meminjam kawa. Kalau Allah meminjam kanyo bayi atau enggak? Pasti Pak. Nan galie bau utang ko awak Pak. Tunggu ada kredit kredit macam. Kalau bau utang baru nak lunaan dinah dari gigi. Kalau kamu bayi dia hari orang menyelang awak. Banyak orang berutang situ Pak. Sekitu dia mau utang nyawa sasak-sasak mana. Aku tikoh kamu minjam nyoluna gigi yang lidah. Itu kebanyakan orang berutang. Jadi kalau kita berinfak yang sekarang kita khususkan lagi untuk Palestina, itu Allah meminjam. Kalau Allah meminjam pasti dibayar. Berapa bayarannya? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang tidak berhingga. Kalau semiliar kita bisa diagih nol Pak. Bisa kan? Barang nolnya semiliar. 1 triliun. Tapi kalau Allah menyebut balasannya tidak berhingga, itu tidak bisa diagih angko oleh Pak. Tidak bisa diagih angko oleh balasan Allah itu. Tidak berhingga kata Allah. Mudah-mudahan sumbangan yang kita keluarkan malam kini untuk Palestina balasannya tidak berhingga. Tapi ingat, ya kan? Apa kata Allah? Wallahu yaqbidu wa yabsud. Allah nan melapangkan rezeki, nan Allah pula nan menyampikan. Jadi kalau awak kikir nyo sampian rezeki itu di Allah balik. Kalau awak pemurah nyo lapangkan di Allah. Ibu-ibu yang terhormat, pandai pula panitia antanyo puta kaset ko balik YouTube ko antala. Foto nanyo pampaan, foto ambo sinan, atau ambo menceritakan orang pemurah anak yatim yang dibantu oleh seorang anak perempuan dengan makanan. Anak yatim itu namanya Hewerkli. Ya kan? Lala 2 tahun lalu cerita teman. Nama nanalun menonton ambo cerita malam kini. Nama nanalah maulang malah. Bab itu jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadipindi suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru kaji nan lamo kadiulang supaya jan lupa. Jadi Hewerkli ko untuk sementara Bapak Ibu malang nasibnya. Bab itu induk jo ayahnya meninggal jarak 10 menit. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam. Apa kata ibunya kepadanya? Hewerkli, iyo mak. Rasanya ndak kalamu mua kami. Kalau kami meninggal nak, warisan tidak ada. Yang ada hanya uang untuk membeli makanan selama setahun. Kalau ini sudah habis nak, kamu harus berusaha ya nak. Jangan minta-minta. Bab itu kata Rasulullah, orang yang tidak cacat tubuhnya. Kalau minta-mintanya, di akhirat nanti nyo hadir keluar dari kubur, mukonya tulang, saya tidak ada daging. Iya kan? Apalah kaburuknya awak tu. Kena ada orang mengali kubur lama Pak. Kubur kau kena kalau do. Jadi kubur nan dia rupa dibongkar di kalau do ko. Orang mengali kubur baru, saketek tapangku baru basuh kepala. Abasuh kepala orang mati lah lama, kau apa bentuknya? Dakek matonya gadang, dakek iko nampak urik gigi, tunggu giginya sadonya.
Amode itu orang suka minta-minta di akhirat nanti. Nan tubuhnya ndak cacat. Ya kan? Orang minta-minta kok di zaman kini di dunia kok Pak, minta orang miskin kan? Minta proyek, minta bangkai. Ya kan? Ada? Ini para jemaah. Jadi jangan minta. La in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang ada. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Jadilah habis pitih setahun untuk membeli makanan. Nan kampung tengah kau ndak bisa dikompromikan. Itu Pak Sekda tahu mana tadi. Supaya langsung mengaji siko ke rumah dinas Pak Bupati nyo bawa makan. Iya Pak. Supaya ibu-ibu siko jangan payah lo menyiapkan nasi. Sebab wirid sudah maghrib dan biasanya wirid kok kan sudah isya. Sudah salat maghrib makan dulu. Nyo jamu deh ibu-ibu. Anan sekali kok indah. Itulah hebatnya pemerintah 50 kota. Iya kan? Supaya taemat jauh menengah kaji saya ibu-ibu kok beliau menyediakan makanan tadi. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Amin. Ya kan? Nan makan tadi ndak ambo sesinan lah tabawa satu lo orang lain nanti apa kok sebenarnya nan dijamu ambo seorang tu nya. Anak lain kok lah selodang tabawa diupi saya kok. Ya kan? Itu rajaknya awak kalau sagerombolan ya Ustaz makan, makan. Ini bapak-bapak. Kalau bakawan je orang menjual parfum, awak arum. Bakawan awak je orang menjual ikan dari laut, awak anyi. Bakawan awak je orang diberi gatah, baun. Jadi duduk saja kita disuruh oleh Allah memilih. Dengan siapa yang kau duduk? Ambo kan ustaz wah, ya kan? Buya lah 70 tahun. Kalau berdua-dua saya ambo di Bukit Ngalau di simpang tu je buk camat kau wah, pasti berzina. Nyuasuan de iblis. Ibu camat kau itu lo rancak lo orang gaya kau nampak dia. Iya kan? Hari dingin. Atu mangko ndak boleh padusi jo laki-laki berdua-dua ketampek nan langang pasti nang ketiga setan. Mukonya capuk kecewa dalam hati, ndak ketujuh dia dan caliak batihnya aja. Nyuruh setan mencaliak batih lah. Kira batihnya berbulu alui-alui sama jo parui padi. Dicaliak tumiknya co talu buruang. Adi sawak saya mukonya jo andu. Dan capuk-capuk tangguang tadi. Akan terjadi juga perzinaan. Kalau bersunyi-sunyian laki-laki dan perempuan ke tempat yang lengang. Begitu hebatnya iblis. Karena apa? Dia berada dalam darah. Jadi ada iblis yang spesial sirkulasi mengikuti darah dipompa oleh jantung. Tandanya mudah. Kalau orang itu emosi, merah mukanya. Karena di dalam darahnya ada syaitan. Awak sekadang-kadang mengecek sama Pak tanpa disadari. Ada mencari perangai pajak dari yang naik darahnya. Artinya, kan setan Pak. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, parut kena bisa ditahan. Kamu minta ndak badagi yang muko. Kamu cilok tu lebih parah lagi. Menangisnya mendoa, ya Allah, izinkanlah saya meminta ya Allah. Karena saya pergi ke kedai nasi untuk masuk ke sana mencuci piring, ndak percaya orang ya Allah. Payah mau ke pasar untuk tukang parkir, ndak percaya orang ya Allah. Izinkan saya meminta. Nampak di nyokadai. Orang tak ada di kadai itu, tapi di belakang kadai ada rumah. Anyo ketuk pintu kadai. Keluarlah anak padusi umur 8 tahun, 2 tahun di bawahnya. Akababang, sebenarnya war kali ko keminta makanan, tapi takana lo pasal namanya balik.
Jangan minta katanya kanak ketik umur 8 tadi, nak ada dia abang salah ketuk macam. Tapi anak gadis ketik tu arif, bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucet, lutut abang marete, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup itu arif dan perlu lupa sekali. Ambo kalau ada orang mencari-cari jam sedang mau gaji, pak, mau renti saja. Tu tandola lamo na mengaji tu malah wasan orang itu jam. Jangan dicari jam nak. Bina mau berhenti saja. Atau batu orang kau sabalik sinan batu siko batu. Anak mana jadi ustaz arif salah tu. Lebih-lebih kutubah Jumaat jam panjang. Ada orang yang teragak jo bininya tengah hari tu. Ada orang yang nalun makan. Ada yang nyoba janji jo kawannya ke makan ke paunge situ. Setuju siko kuah. Ketubah panjang tak boleh. Ketubah tu 15 menit selesai. Cari judulnya yang bisa dipahami orang. Jangan coketia ula ketubah Jumaat. Ya kan? Mantap, padat, bisa dirasakan oleh jamaah. Hanya ambillah roti bakar. Orang kini menyebut sandwich. Pakai sayur dalamnya, pakai telur. Atau ambil susu kambing. Tanya kian, bang, makanlah bang. Ewar keli ko de orang ko manggale, batanya lo nyot pada pitih nak do tu, barawalinya ko dia. Nak membali ya bang, do ko sedekah kami sekeluarga. Sabalun abang dapat kerajo, kemari salah bang makan. Jampai kena lain lah. Sebab kerajo orang alum bisa menerima abang. Siko kami rezeki lai banyak dia ke Allah. Lai gak 10 harinya sinannya bu. Dapat dinyo mande hangke kayo elok. Ya kan? Ewor keliko taknya tak minyak jadi begitu dia ngeen jalannya. Ada orang tak talu dia ngeen bakunya. Jadi dimasukkanlah sekolah sampai SMA, sampai perguruan tinggi, dia kuliah di kedokteran. Nilainya cum laude. Akhirnya dia mengambil spesialis penyakit dalam. Beberapa tahun kemudian dia dipercaya menjadi direktur utama rumah sakit kanker. Ya kan? Lah berhasil. Anak ketik nak membantunya tadi itulah gadis loh. Malang loh nasibnya sementara. Atuh, dapatnya kanker payudara. Lah stadium sampai. Ya kan? Dirujuk berobat ke rumah sakit kanker ini. Ketika surat rujukan terletak di meja direktur, dibaca. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adik kecil yang kemurah 16 tahun yang lalu, yang setiap hari menyediakan roti bakar dan susu kambing hangat untuk saya. Ya Allah, sakitnya parah ini menurut diagnosa dokter. Tetapi saya yakin dengan hadis Nabi engkau, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali mati. Ya Allah, engkau sedikit memberikan saya ilmu tentang kedokteran. Saya akan rawat anak ini, sembuhkan dia ya Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyehatkan, hanya engkau ya Allah. Karenanya dokter taat, tidak ada uang jaminan yang minta. Nyobek sana, tapi anak kau nak menolong inyo dulu dengan izin Allah. Setiap hari dia salat duha, setiap malam dia salat tahajud, setiap waktu dia salat hajat, ya kan? Ya Allah, sembuhkanlah adik ini ya Allah. Dia dengan takdir engkau yang membantu saya sebagai anak yatim memberikan makanan ya Allah. Batang tasanda teh gunung ngurek tahun jam kapitalo raso tak rarih lah dijulua. Alhamdulillah dek gigih berdoa dikabulkan oleh Allah. Jatuh di tangkai, gugur di tampuk, sananglah anak gadis tadi sehatnya. Ya kan? Karena dia muda,
cepat berbalik tubuhnya itu, sehat walafiat, nyedek mudo sianya baru gadis. Tapi kamam bayi menangisnya Pak. Bab itu ndak tanggung mahanya dah. 5 bulan dirawat sakit kanker payudara yang telah parah. Mahal sekali menangisnya. Ketika menangis itu terdengar suara diskatkan tua di belakang. Adinda, jangan menangis. Ternyata kamu lupa dengan saya, adik. Saya tidak lupa dengan kamu. Engkaulah anak yang berbudi mulia kepada anak yatim 16 tahun yang lalu. Memberi makan anak yatim dengan roti bakar dan susu kambing yang hangat. Engkau tidak bayar lagi. Karena engkau telah dibantu oleh Allah pemurah 16 tahun yang lalu kepada anak yatim. Pulanglah dia, tidak membayar lagi. Itu Pak, itu alun pahala Pak, di bantuan makin tidak jadi bayi. Lah tiba anak tu di rumah lah 3 hari ke 4 hari baru bah pengana dokter kok. Sabo anak gadis itu tambah rancak, rambutnya panjang mayang taurai, hidungnya coda suntungga, gigi putih cobintang timur, bibir tipis asam saulek, matonya bulunya samui baririang. Ya kan? Karena hati nak jadi dokter kok kayak nyo lamar karena nyo dek dokter taat, nyo ndak mau pacaran kok sama jo kredit Honda 5 tahun pelok kalan saya nyo. Ya kan? Langsung nyo lamar untuk jadi bini nyo. Nyo lamar anak gadis kok dek nyo orang Amerika jo bahasa Inggris nak dapat di den. Kita pindah ke bahasa situ juga. Nak Pak? Bala buah kapa di Muaro, sore muatan buah kopi, menumpang pule toko bore. Kapa nak datang dari Padang, dari Mato asamulonya. Kinilah jatuh dalam mati, topuk ko indah adik boleh, alamai ambo cinta seorang. Itu kan biasa perkumpulan tu kan? Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu boleh. Ibu-ibu pasien penyakit barek baru be di rumah sakit 5 bulan mangkos sehat. Sudah tu kesehatan ibu lah pulih. Ya kan? Nyobaleh di Allah ndak membayar karena ibu pemurah. Sudah tu dokter direktur rumah sakit tu kena hati ke ibu. Dokter tu kan ganteng nyolamar ibu jadi bininya. Ibu tulak. You itu. Kalau ditulak tu menulak pongek situju. Cubadaknya selunak. Ikannya lah alun goreng taruh dan salaweh niru tu. Amo makan ke sini salaweh niru goreng taruh. Ya Allah ya Tuhan. Banyak orang makan ke pongek situju. Ya kan? Nyo tarimo lamaran newor keli ko dia anak gadis tu. Nyo bale lo jo pantun nyo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa payokom. Kapakete di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Kurang lawe tepak tangan jo kain saruang buat tampuang bang. Sapakan sudah tulau bunyi surga tunggal. Pak Oke. Ketua DPR. Lamaran ya kan? Di samping rumahnya ada surau alun siap hanya bangun baduo. Sebab ketika itu tidak ada orang minta bantuan Palestina. Itu. Jadi apa yang ibu keluarkan, yang bapak bayarkan sebagai pinjaman Allah kepada kita, Allah berjanji membayar dengan materi kembali sebelum pahala diberi. Saya yakin bapak yang ikut menyumbang malam ini akan dilipat gandakan rezekinya kembali oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi nan palian di atas ko nan dari Pak Bupati tadi. Enggak, Pak. Ndak ko kasadonya. Kasadonya 7 juta 30 Ya. rupiah. Jadi infak untuk Palestina malam ini terkumpul. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Sedekah membuat hati kita tentram. Orang menerima akan mendoakan kita. Disinilah berkahnya. Awak kalau pemurah buknya doaan dia orang menerima tu pijayolah. Ya kan? Ya Allah, balaslah orang yang pemurah ini. Tapi kalau awak penciki, nang ditembak patuh je lah orang ko, ya Allah. Rezekinya banyak, pi penciki, ya Allah. Ya kan? Jadi dengan kepemurahan jamaah yang datang malam ini terkumpul dana untuk Palestina 7.350.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak tausiah kita malam kini. Batang gadang lambo panci, dahan joran tiang lambo titih. Karena di sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo dipersilakan memanjek batang. Batang nang gadang lah tapagui, dahan joran tiang lah dititih. Salamu itu kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kapak sekda beserta jajaran, bapak masjid golongan pengurus masjid sanagari situjuh banda dalam atau nagari tetangga, jamaah masjid musala nanado di nagari kita nan bakumpul malam kini. Ambo tutui kaji awak ko sabalun itu ambo bertanya kali dia maaf ambo. Ibu-ibu apa ndak ada salah. Na lalu puyuh ko lambo maafkan. Ya kan? Karena makan banyak na tadi baitu dapet duduk ni musaji mato takkan tua. Bang ko lalu puyuh ustaz. Puyuh tu bantuannya sena lalu tu nya bu. Nya betul. Lalu bila lang pap. Katanya lalu lah balik. Lalu lo bila lang si kuat lagi. Pap. Ya kan? Nah, ni boleh ambo pantun. Si tujuh jawanda dalam basimpang jalan simpang duo. Kalau iman taguh semakin mendalam, insya Allah kita masuk sarugo. Amin. Nak duo pantun sair yang di mana tak jalan kaguguan, dake pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di maca ko pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Karena besok wirid jauh ke diturui ke Australia, lapeh lambo juati nan suci jumuko nan jania. Ambo bakiro lo deh. Tapi sesudah salat Isya. Mudah-mudahan Bapak Sekda, Bapak Kabak Kesra, Bapak Ketua Basnas, Bapak Kapolsek dan jajaran, Bapak Koramil, seluruh kita yang hadir diberi kesehatan yang prima oleh Allah lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.